Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faki Arasak dengan NIM 220301500071. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Olahraga pada bab 1 dengan judul Kesehatan Olahraga. Istilah kesehatan olahraga dipergunakan untuk menerjemahkan istilah asal sport medicine. Arti sesungguhnya dari sport medicine adalah kedokteran olahraga. Akan tetapi, bila istilah yang dipergunakan adalah kedokteran olahraga, maka bidang itu seolah menjadi kekhususan bagi para dokter. Padahal, telah diketahui bahwa bidang kesehatan melibatkan lingkup profesi sumber daya manusia yang lebih luas yang meliputi sarjana ahli ilmuwan olahraga, guru pendidikan jasmani dan olahraga, pelatih olahraga kesehatan mampu, pelatih olahraga prestasi, ahli masase atau masseur, ahli gizi, ahli ilmu faal, ahli anatomometri, ahli kinesiologi, biomekanika, ahli ortopedi, ahli rehabilitasi, medik, dan para dokter pada umumnya. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga menerapkan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet, disertai atau bersamaan dengan upaya memperbaiki penampilannya. Olahraga itu sendiri, di samping sebagai tujuan, yaitu mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam olahraga prestasi, hakikatnya adalah juga merupakan alat untuk meningkatkan derajat kesehatan, yang berarti meningkatkan mutu sumber daya manusia. Lingkup kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu upaya preventif, promotif, dan kuratif rehabilitatif. Untuk memudahkan pengelompokan, maka lingkup olahraga kesehatan dibagi dalam 2 golongan, yaitu lingkup yang meliputi aspek jasmania dan lingkup yang meliputi aspek rohania dan sosial non-jasmania. Aspek jasmania. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi bahasan mengenai 1. Ilmu kesehatan umum yang meliputi masalah A. Ilmu kesehatan statis yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dengan olahraga. B. Ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu kesehatan olahraga dan olahraga kesehatan dengan lingkup bahasanya mengenai olahraga preventif, promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderita cacat, dan olahraga prestasi dengan segala permasalahannya yang higienia. 2. Higienia atau kesehatan olahraga. Hal ini meliputi 2 aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dan lingkungannya. Yang pertama meliputi perilaku umum dari atlet yang bersangkutan selama masa latihan, sebelum dan sesudah masa kompetisi, serta meliputi saat aktif berlatih dan istirahat, diet khusus, dan apakah menggunakan obat-obat ergogenik, serta perilaku seksualnya. Yang kedua meliputi kondisi kesehatan lingkungan tempat dilaksanakannya olahraga, misalnya kolam renang, gimnasium, stadion, serta infrastrukturnya, misalnya toilet, kamar ganti, klinik P3K, dan sebagainya. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak-anak. 4. Fisiologi atau ilmu faal yang meliputi A. Ilmu faal dasar membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistema kerja sesuai sistematika dalam anatomi. Pada akhir tiap bahasan sedikit diulas kaitan peranannya dalam olahraga. B. Ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja. Ini merupakan bab dasar dalam ilmu kesehatan olahraga. Ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja membahas respons dan adaptasi fisiologik
dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga yang merupakan pengaruh-pengaruh fisiologi yang atau respon fisiologik maupun yang kronik atau adaptasi fisiologik. Ilmu faal olahraga membahas perubahan fisiologik dan pengaruh aktivitas jasmani yang bersifat maksimal atau mendekati maksimal. 5. Evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Penilaian itu dilakukan dengan membandingkan ciri morfologis, perilaku fungsional, dan kondisi patologis dari atlet yang bersangkutan sebelum, selama, dan sesudah penampilan atau fase statis, fase dinamis, fase pasca dinamis terhadap tuntutan dari masing-masing cabang olahraganya. 6. Cedera olahraga atau traumatologi olahraga. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga atlopat, cedera olahraga, serta cedera-cedera lain yang termasuk ke dalam domain traumatologi umum. Akan tetapi atlopatia adalah cedera di olahraga yang benar-benar bersifat ekonopatia, yaitu benar-benar bersebab dari kesalahan gerakan khusus dari cabang olahraga yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman biomekanika dari teknik gerakan itu sangat penting dipahami agar dapat memahami mekanisme terjadinya cedera tersebut, sehingga dapat dilakukan pencegahan cedera dengan melakukan perubahan dari teknik melakukan gerakan itu. 7. Massage sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dan teknologi massage yang efektif? Definition: terdapat berbagai macam metodologi massage, antara lain misalnya massage tradisional, automassage, hidromassage, air hangat, dan air dingin. 8. Nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan dalam nutrisi dan tata gizinya? Bagaimana menata gizi selama masa pelatihan, menjelang kompetisi, selama kompetisi, dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi? Bahasan mengenai aspek rohania dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. A. Lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembaban, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi aklimatasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah permintaan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. B. Faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri, yaitu ergonomi yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga atau kerja yang harus dipergunakan, juga membahas masalah penyesuaian mekanisme. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan.